Selamat pagi anak-anak semua. Jadi hari ini kita akan mengerjakan formatif 1. Silakan nanti kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kamu mengerti, kamu buka kembali catatanmu atau boleh mencari materi yang ada di Google Classroom ya. Jadi semua materinya tuh sudah ada di Google Classroom, nanti tinggal cek di situ supaya kamu bisa mengingat kembali begitu ya. Silakan dikerjakan soalnya dengan maksimal supaya tidak ada yang remedial. Nah, Ibu akan jelaskan di sini ya. Jadi nanti kamu silakan kerjakan di buku. Boleh juga pakai laptop atau pakai HP seperti itu ya. Tapi dikumpulnya seperti biasa. Silakan dikumpulkan di Google Classroom. Begitu ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan soalnya ya. Yang pertama, jelaskan keterkaitan antara efek rumah kaca dan pemanasan global yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Jadi seperti yang Ibu sudah sampaikan di minggu-minggu sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya, bukan minggu sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya baru-baru ini ya, bahwa ketika kamu menjelaskan itu, bukan hanya kamu menjelaskan pengertiannya, tapi kamu kaitkan satu sama lain. Bagaimana sih dari efek rumah kaca ke pemanasan global sampai pada akhirnya itu bisa mengakibatkan terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Jadi kamu jelaskan seperti itu keterkaitannya di mana. Untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, tuliskan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia pada. Jadi pada aktivitas berikut ini ya, itu sudah ditentukan aktivitasnya, nanti tinggal kamu jelaskan di sampingnya gas apa yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Contoh, pembakaran hutan. Nah, di sini sudah dijelaskan ya bahwa pembakaran hutan akan menimbulkan asap. Asap dari pembakaran tersebut yang mengandung zat-zat komponen gas karbon dioksida atau CO2 yang bisa meningkatkan pemanasan global. Nah, begitupun dengan aktivitas berikutnya, misalnya penggunaan bahan bakar fosil. Kamu jelaskan di situ penggunaan bahan bakar fosil itu yang kamu maksud yang mana? Seperti itu kan, penggunaan bahan bakar fosil itu banyak ya. Apakah itu di kendaraan atau di mana begitu ya? Nanti kamu jelaskan, lalu kamu tuliskan di situ gas apa yang dihasilkan. Jadi harus ada setidaknya ada penjelasan begitu ya. Misalnya di industri pertanian, kamu jelaskan apa sih yang terjadi di industri pertanian sehingga menghasilkan gas rumah kaca, dan gas rumah kaca apa yang dihasilkan. Dan seterusnya di industri peternakan pun seperti itu. Kemudian penggunaan kendaraan bermotor, dan yang terakhir adalah penggunaan mesin pendingin yaitu kulkas, AC, freezer, dan lain-lain. Nah, itu untuk nomor 2. Kemudian untuk nomor 3, carilah informasi tentang kegiatan manusia yang terjadi di Indonesia yang dapat meningkatkan gas rumah kaca. Kamu dapat mencari informasi di internet atau berita yang pernah ada, misalnya dari televisi, buku, koran, atau melalui wawancara dengan orang-orang yang ada di rumahmu. Jadi ini kamu fokus mencari informasi yang nomor 3 ya, mengenai gas-gas yang mengenai kegiatan manusia yang dapat meningkatkan gas rumah kaca. Jadi kamu bisa cari informasi dari orang-orang, bisa juga kamu cari dari media lainnya, seperti itu ya. Jadi fokus mencari berita untuk nomor 3. Misalnya contohnya di sini, ini sudah dikasih aktivitasnya ya, tinggal kamu cari informasinya ya. Misalnya contohnya pembakaran hutan. Nah, di sini tuh sudah dijelaskan ya, contoh nyatanya ya. Kebakaran hutan di Indonesia dipicu oleh petani yang membuka lahan membakar sebidang hutan yang tersebar di lebih dari 4.000 km. Daerah yang paling parah terkena dampaknya berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sebenarnya kalau kita lihat dari informasi ini, di sini sudah dikatakan ya bahwa membakar sebidang hutan yang tersebar di lebih dari 4.000 km. Kemudian kalau pembakaran itu kan menimbulkan asap ya. Cuma di sini beritanya tidak dijelaskan secara rinci seperti itu, karena ini hanya contoh saja. Jadi nanti kamu cari beritanya, saat kamu dapatkan beritanya tidak harus semua beritanya itu kamu tuliskan di sini. Boleh diringkaskan saja ya. Yang penting di situ sudah menggambarkan, menceritakan bahwa kegiatan yang dilakukan manusia ini memicu terjadinya peningkatan gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global seperti itu. Kalau di contohnya ini tidak terlalu spesifik di sini dijelaskan ya, karena ini hanya contoh saja. Ini contoh ya. Jadi ini bukan jawaban, tapi ini contohnya begitu ya. Jadi informasi yang kamu dapatkan, kamu masukkan beritanya di sini di kolom contoh nyata ya. Lalu sumber informasinya yaitu linknya, atau misalnya kamu dapatkan dari koran atau misalnya dari televisi, kamu tuliskan sumber informasinya di samping. Kalau dari internet berarti kamu harus mengcopy paste linknya seperti itu, pindahkan linknya di sini ya. Kemudian berikutnya yang harus kamu cari, yang itu kan di atas contoh ya. Berikutnya adalah yang harus kamu cari. Pertama, pembakaran hutan. Kamu cari informasi yang lain yang berbeda dari contoh di atas. Sekali lagi, informasi yang kamu cari itu adalah kamu baca dulu beritanya. Di situ dijelaskan nggak bahwa
pembakaran ini memicu terjadinya peningkatan gas rumah kaca atau pemanasan global, atau misalnya pembakaran hutan ini meningkatkan gas-gas karbon dioksida seperti itu misalnya, begitu ya. Jadi dalam berita itu ada menyinggung bahwa kegiatan ini bisa memicu meningkatnya pemanasan global seperti itu, atau meningkatkannya gas-gas rumah kaca. Sekali lagi informasinya kamu pindahkan di sini ya, lalu sumber infonya di sini gitu ya. Dan begitupun seterusnya, penggunaan bahan bakar fosil, industri pertanian, peternakan, penggunaan kendaraan, gitu ya. Jadi silakan fokus mencari informasinya. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti boleh chat Ibu di WA ya. Silakan dikerjakan dengan maksimal dan harus dikumpulkan hari ini. Terima kasih. Boleh dicek soalnya di Google Classroom.